إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah sidang Jum'ah yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah Azza wa Jal dengan cara kita tunduk dan patuh terhadap apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya salawatullahi wassalamuhu alaihi, dan menjauhi segala bentuk larangan yang telah Allah Azza wa Jal dan Rasulnya salawatullahi wassalamuhu alaihi larang. Tidak lupa para hadirin, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Muhammad salawatullahi wassalamuhu alaihi, yang telah membawa manusia dari kegelapan penghambaan kepada selain Allah, kegelapan pengharapan kepada selain Allah, menuju zaman yang dipenuhi dengan tauhid yang terang benderang. Tidak lupa para hadirin, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah silih berganti datang dalam kehidupan kita. Entah nikmat yang kita minta kedatangannya maupun nikmat yang datang tanpa kita minta, nikmat yang kita sadari kehadirannya maupun nikmat yang belum kita sadari. Jamaah sidang Jum'ah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, para ulama berbeda pendapat terkait derajat hadis ini. Namun sebagian para ulama mengatakan derajat hadis ini menuju hadis yang hasan, yaitu tatkala salah satu malaikat yang mulia yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, mendatangi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan beberapa wasiat. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril." Jibril mendatangiku, yaitu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat kelak kamu akan menjadi mayat. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapapun, cintai apapun, tapi ingat kamu pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Terserah mau bertindak tanduk seperti apa, tapi ingat setiap perbuatan kita akan mendapatkan balasan. Kemudian Jibril melanjutkan, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah sesungguhnya keutamaan seorang yang beriman adalah tegaknya malam-malam mereka. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kewibawaannya tatkala dia berlepas diri dari pengharapan-pengharapan kepada manusia. Ish ma syi'ta fa innaka mayyit, kata Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiduplah sesuka hatimu. Terserah mau hidup yang seperti apa yang kita pilih. Fa innaka mayyit. Ingat, kelak kamu akan menjadi mayat. Para hadirin,
Allah Subhanahu wa ta'ala juga pernah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyit. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu mayat, engkau akan menjadi mayat, dan orang-orang lain, yaitu umat-umatmu juga akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk itu memiliki masa akhirnya. Semua makhluk telah dijatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakannya. Jangankan kita manusia para hadirin, hewan, tumbuhan, bahkan bumi tempat kita berpijak hari ini, ataupun bumi tempat kita mungkin bersombong diri hari ini, kelak juga akan ada masanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha, tatkala bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Bahkan langit para hadirin, langit yang hari ini kita lihat dia kokoh berdiri tanpa tiang, kelak juga akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, idzas samaa'ul fadarat, apabila langit dibelah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idzal kawakibun tatarat, apabila bintang-bintang itu diporak-porandakan oleh Allah Azza wa Jal. Wa idzal biharu fujjirat, apabila laut itu diledakkan atau diluapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal para hadirin, mereka ini, hewan, tumbuhan, bumi, langit-langit merupakan makhluk yang tercipta untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu wa man fihin. Sesungguhnya langit-langit yang jumlahnya 7, bumi dan semua yang ada di dalam bumi, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, tidak ada satupun kecuali mereka itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak akan pernah mengerti bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat para hadirin, ish ma syi'ta, terserah kita mau pilih jalan hidup seperti apa, tapi ingat kelak kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan kita para hadirin yang hari ini kita gunakan untuk menggosok halus badan anak kita, tatkala memandikannya, kelak akan berganti dengan anak tangan kita yang akan menggosok halus badan kita di atas meja pemandian jenazah. Begitulah siklus kehidupan para hadirin, terus menerus silih berganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mempergilir hari-hari itu di tengah-tengah manusia. Latarkabunna tabaqan an tabaq, sesungguhnya kalian akan melalui satu fase demi satu fase berikutnya. Maka para hadirin, mari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari terus berusaha tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jal. Karena memang siklus manusia akan seperti itu. Datang ke dunia dengan tangis bahagia, dan kita akan pergi dengan tangis kesedihan. Maka apa para hadirin yang menjadikan kita selama ini meninggalkan sholat, atau mungkin malas-malasan mengerjakan sholat? Berapa atasan kita mampu menggaji kita sehingga kita merelakan sholat kita? Apakah raga yang kita miliki saat ini sedang sakit atau di titik yang sangat lemah sehingga kita malas-malasan mengerjakan sholat? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman mengabarkan orang-orang yang dulu enggan salat, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, tatkala kelak di hadapan Allah pandangan mereka itu tertunduk bukan karena melihat Allah, tertunduk karena diliputi kehinaan, kata Allah Azza wa Jalla. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, dulu di dunia disuruh salat wa hum salimun, padahal keadaan mereka sehat bugar, tapi mereka tidak mau sholat. Maka hari ini kita boleh tertawa, boleh berbahagia. Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Apa yang mau kita makan, makan terserah. Apa yang mau kita kerjakan, kerjakan terserah. Tapi ingat, yang hijau akan menguning, yang menguning kemudian akan menyoklat, yang menyoklat kemudian berguguran, yang hari ini kuat akan lemah, yang lemah kemudian binasa. Aish ma syi'ta fa innaka mayyit, hiduplah sesuka hatimu karena kelak engkau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hadirin, wasiat yang kedua yang diwasiatkan oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Muhammad salawatullahi wasallamuhu alaihi, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh, cintai siapapun yang kamu mau cintai, tapi ingat, tidak ada cinta itu yang abadi. Kelak pasti kita akan berpisah. Cintai siapapun, istri kita, anak kita, harta kita, nasab kita, jabatan kita, dan itu semua tidak ada yang bersifat abadi. Pasti dalam waktu dekat
Entah kita yang akan pergi meninggalkan itu, atau itu semua yang akan pergi meninggalkan kehidupan kita. Kehangatan yang pernah terjalin antara diri kita dengan anak kita tidak ada yang abadi. Kehangatan yang terjalin antara diri kita dengan istri kita tidak ada yang abadi. Entah kehangatan itu pergi disebabkan oleh wafatnya salah satu di antara keduanya, atau memang Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan ketidakharmonisan di antara keduanya. Maka para hadirin, tatkala kita masih memiliki kehangatan dengan anak kita, istri kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, maka rawat dengan baik-baik para hadirin. Karena secepat itu tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mencabut kehangatan di antara kita. Karena memang terkadang kehadiran saudara kita, kehadiran kerabat kita, itu kita sering lupakan bahwa dia merupakan nikmat yang besar. Kapan kita akan sadari? Kita akan sadari tatkala satu demi satu mulai pergi, satu demi satu mulai diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal, sehingga kita tinggal sendiri kesepian. Baru kita sadari, oh ternyata dulu kekurangan-kekurangan di antara hubungan kita merupakan bumbu yang menjadikan hubungan semakin indah, bukan malah menjadikan kita semakin jauh para hadirin. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Maka cintai siapapun, pasti ingat kelak kita akan berpisah dengan mereka. Kemudian para hadirin, wasiat Jibril yang berikutnya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Terserah kalian memiliki tindak tanduk seperti apa, tapi ingat kelak kalian akan dibalas oleh Allah Azza wa Jal tentang apa yang kalian kerjakan di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang keindahan dunia ini para hadirin sering membuat kita terlena, sehingga kita lupa bahwa apa yang kita kerjakan itu pasti akan dihisab, pasti akan dihitung, dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan. Perbuatan pun yang akan lepas dan luput dari catatan Allah Azza wa Jal. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah, maka dia akan melihat balasannya hari besok. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu pula sebaliknya, orang yang hari ini mengerjakan keburukan, maka kelak dia akan mendapatkan balasan dari keburukan yang dia kerjakan. Maka para hadirin, karena setiap tindak tanduk kita akan mendapatkan balasan. Seorang mukmin harus menjadi mukmin yang cerdas. Dia tidak membiarkan rutinitas harian mereka hanya bernilai rutinitas. Dia harus menjadikan rutinitas harian mereka bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena para hadirin, sudah pasti setiap manusia tidak mungkin mampu melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin kita bisa mengerjakan sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan. Namun ingat para hadirin, seorang mukmin yang cerdas, dia bisa memanfaatkan rutinitas harian mereka sebagai rutinitas yang bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita berangkat ngantor mungkin, tatkala kita berangkat mencari nafkah mungkin, tatkala kita berangkat mencari ma'isyah, ataupun dengan cara apapun kita mencari ma'isyah, kita bisa niatkan itu semua mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Tidak ada niatan sedikit pun ingin berbangga-bangga dengan pekerjaan kita, tidak ada niat sedikit pun ingin berbangga-bangga dengan apa yang kita raih di pekerjaan kita. Namun kita meniatkan itu ibadah, karena memang tatkala laki-laki keluar itu merupakan perintah Allah Azza wa Jal. Maka selama dia bekerja, maka pekerjaan itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pekerjaan itu menjadi pemberat timbangan kebaikan kelak tatkala menghadap Allah Azza wa Jal. Tapi bayangkan para hadirin, jika rutinitas itu hanya bernilai rutinitas, kita berangkat pagi pulang malam, itu hanya bernilai rutinitas tanpa ada nilai ibadah di dalamnya, maka para hadirin terus kita berupaya. Karena kita tahu setiap apa yang menjadi perbuatan kita di dunia akan dibalas, kita menjadikan rutinitas kita semoga terus-menerus menjadi pahala. Tatkala kita misalnya menolong saudara kita, kita niatkan ingin menolong orang lain karena Allah Azza wa Jal, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan untuk kita saling menolong, maka insya Allah pertolongan-pertolongan kita yang diberikan kepada saudara kita itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa rasulina Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin sidang Jum'ah yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan kepada wasiat Jibril berikutnya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan, "Wa'lam, ketahuilah anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail." Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang yang beriman tatkala dia mampu menegakkan malam-malamnya. Para hadirin, sudah banyak penjelasan para ulama mengenai apa manfaat kita bangun malam. Maka kita akan sebutkan beberapa manfaat para hadirin. Harusnya kita ingat para hadirin, bangun malam itu membuat jiwa kita semakin bersemangat menjalani hari. Ini sesuai dengan sabda baginda Muhammad salawatullahi wasallamu alaihi, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalathu uqad. Setan itu senantiasa mengikatkan pada tengkuk salah seorang dari kita dengan 3 ikatan tatkala kita tidur. Yadribu kulla uqadah. Setan itu akan memukul setiap ikatan. Lailun tawil farqud, lailun tawil farqud. Ayo malam masih panjang, ayo tidur terus. Fa in istaiqad, kalau dia mau bangun, wa fadzakarallah, kemudian dia berdoa kepada Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, in halat uqadah, maka 1 ikatan itu akan terlepas dari tengkuk kita. Fa in tawadda, kalau dia berwudu, maka akan terlepas ikatan berikutnya. Fa in shalla, kalau dia bangun malam salat, maka akan terlepas tekukan yang ketiga. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka dia akan menyongsong hari itu dengan penuh semangat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa illa, apabila tidak melakukan yang tadi, asbaha khabithan nafs kaslan. Kalau tidak melakukan tadi, maka ikatan itu akan terus berada, maka dia akan bangun menyongsong hari dengan penuh kemalasan, wal iyadu billah. Bahkan Nabi Muhammad salawatullahi wasallamu alaihi di awal-awal menerima wahyu, apa yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad salawatullahi wasallamu alaihi, qumil laila illa qalila, bangun untuk salat malam kecuali sebagian kecil. Nisfahu awin qus minhu qalila, kata Allah Subhanahu wa taala, separuhnya, separuh malam atau kurang dari separuh malam. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Quran di dalamnya perlahan-lahan. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kenapa Allah memerintahkan Nabi Muhammad bangun malam tadi? Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami menurunkan perkataan yang berat kepadamu wahai Muhammad, karena Al-Quran ini jelas akan ditentang oleh kaum musyrikin Quraisy, jelas akan ditolak oleh kaum musyrikin Quraisy. Maka Nabi Muhammad salawatullahi wasallamuhu alaihi dididik Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan jiwanya untuk bangun malam. Para hadirin, inna nasyiatal lail, kata Allah, sesungguhnya bangun malam, hiya asyaddu wa ta'awwa muqila. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa kita, dan bacaan pada waktu-waktu malam hari itu berkesan di sisi kita maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang terakhir dari Jibril alaihi salam kepada baginda Muhammad salawatullahi wasallamuhu alaihi, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan keperkasaan seseorang, kewibawaan seseorang tatkala dirinya berlepas diri dari pengharapan-pengharapan kepada manusia. Kekuatan kita para hadirin, keunggulan kita dari orang lain
adalah tatkala kita mencukupkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketidakbutuhan kita terhadap tangan-tangan manusia, bagaimanapun kondisi kita, baik dalam keadaan kurang maupun dalam keadaan lebih, kita tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para hadirin? Terkadang kita masih sering berharap kepada manusia, padahal kita sudah sering kali dikecewakan oleh manusia. Tidak ada manusia yang benar-benar dapat dipercaya kecuali atas izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dalam keadaan berada, tatkala kita dalam keadaan cukup, banyak manusia yang mungkin mendekat kepada diri kita. Mereka memuji kita, mereka membersamai kita. Namun tatkala kita jatuh para hadirin, kemana mereka perginya para hadirin? Mereka akan pergi jauh-jauh dari kehidupan kita, wal'iyadzubillah. Masihkah kita merasa puas, merasa butuh terhadap pujian, terhadap sanjungan-sanjungan manusia? Tatkala kita di tengah-tengah mereka para hadirin, mungkin mereka sibuk memuji-muji kita, mereka sibuk memperindah kita, mempersolek diri kita. Namun tatkala kita tidak berada di tengah-tengah mereka, semua anak panah mengarah kepada diri kita para hadirin, wal'iyadzubillah. Itulah sifat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam memberikan wasiat kepada baginda Muhammad, wa izzuhu istighnahu 'anin nas. Keperkasaan seseorang tatkala dia merasa cukup dari tangan-tangan manusia. Seorang anak bergantung kepada bapaknya, bapaknya akan wafat. Seorang istri bergantung kepada suaminya, suaminya akan wafat. Seseorang bergantung kepada sahabatnya, sahabatnya dapat mudah dipergikan dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua berharap kepada anaknya. Ingat para hadirin, hati anak kita tetaplah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa membolak-balikkan hati anak kita. Hari ini mungkin dia bertakwa, mungkin dia tunduk patuh, dia berbakti kepada orang tua, tapi tidak ada yang pernah tahu para hadirin, apakah ketakwaan itu, apakah bakti itu akan tetap istiqomah mengiringi kehidupan anak-anak kita. Maka benar kata malaikat Jibril kepada baginda Muhammad, wa izzuhu istighna'u 'anin nas. Keperkasaan seseorang itu para hadirin tatkala kita memang berlepas diri dari tangan-tangan manusia. Semakin tinggi kita harapkan atau kita gantungkan harapan kita manusia, maka kita harus siap menerima kekecewaan yang besar. Maka tatkala beramal para hadirin, tatkala kita berbuat baik kepada orang lain, niatkan kebaikan itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan meniatkan kebaikan itu agar mendapatkan timbal balik dari mereka yang kita bantu para hadirin. Terkadang para hadirin, kita membantu fulan, kemudian ternyata setelah kita bantu fulan tidak berbuat baik kepada kita, justru berbuat yang tidak baik kepada kita. Namun ingat para hadirin, jika memang kita mengerjakan kebaikan tadi karena mengharapkan ridho, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kecewa. Dan ingat janji Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa menolong hambanya yang menolong hamba yang lain. Mungkin memang pertolongan Allah atau balasan Allah itu tidak datang dari fulan yang kita bantu, mungkin datang dari fulan-fulan yang lain yang memang Allah siapkan untuk membalas kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan tadi para hadirin. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan baik kecuali kebaikan pula. Maka kita harus percaya tatkala kita berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kebaikan. Tapi memang mungkin bukan dari saudara kita yang kita bantu, mungkin berasal dari arah yang lain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wahmi hawzatad din ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulaqak wattabi' ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma waffiq wali amrina lima tuhibbu wa tarda wa 'inhu 'alal birri wat taqwa wa saddidhu fi aqwalihi wa a'malihi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk
وحبا يبلغني حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. قم الصلاة.